Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang teramat sangat mahal yang diminta oleh orang-orang beriman dan dimintakan di antara dua sujud kita. Duduk di antara dua sujud kita, di antaranya minta hidayah. Wah, ini insya Allah. Dan kita mendapatkannya insya Allah pagi ini dengan diberikan oleh Allah taufik duduk di majelis, sebuah kenikmatan yang tidak banyak didapat oleh orang lain. Semoga kita istiqomah di atasnya dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar kita semakin bertambah pengetahuan yang dengannya insya Allah kita mendapatkan ibadah yang lebih berkualitas, lebih baik, lebih mengantarkan kepada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh adalah sebuah kenikmatan ketika lisan ini bisa banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada malaikatnya, bahkan dirinya. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman mengikuti dengan ridho insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita bacakan sekali lagi tentang kitab Sama'il, masih di bab yang sama. Insya Allah masih tentang postur tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis keempat ini sebenarnya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Jadi saya tekankan sedikit saja kalau tentang tinggi, tentang rambut masih sama insya Allah. Untuk keterangan tentang Nabi Muhammad SAW hanya pakai redaksi dengan kalimat-kalimat yang berbeda yang intinya sebenarnya sama. Demikian juga di hadis yang kelima, saya bacakan langsung ke matanya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, postur tubuh Nabi Muhammad SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Telapak tangan dan kakinya tebal. Ini pembahasan khusus tentang telapak tangan dan kakinya tebal, tapi bukan kasar. Bahkan disebutkan nanti tentang kelembutan dari telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menggambarkan, tidaklah saya menemukan kain atau harir atau sutra atau syai'an atau apapun yang lebih lembut dibandingkan telapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini digambarkan tentang keterangan tentang telapak tangan dan kaki yang tebal. Maksudnya itu tebal tapi tidak kemudian kasar. Sampai digambarkan tidaklah kami menemukan halusnya kain atau harir atau harusnya sutra atau syai'an atau apapun yang lebih halus dibandingkan telapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan bisa kebayang betapa sempurna Allah menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diulang lagi, beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang menuruni bukit, menuruni tempat yang miring. Jadi kalau berjalan seperti itu. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau, baik sebelum aku bertemu dengan beliau maupun setelahnya. Jadi digambarkan oleh para sahabat tidak menemukan profil yang semisal Nabi Muhammad SAW, baik sebelum bertemu pun setelahnya. Artinya sebelum Nabi Muhammad lahir ya nggak ada yang begitu maksudnya. Di hadis ke-6 ini sama juga, masih pakai redaksi yang sama. Kemudian saya bacakan di hadis yang ke-7 sekarang. Ini ada sedikit tambahan sedikit. Ini juga dari Ali bin Abi Thalib menjelaskan postur tubuh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau termasuk orang yang berperawakan di antara kaumnya, sebagaimana saya sampaikan pada panjenengan kemarin, menjadi orang rata-rata itu menjadi penting dalam beberapa kasus, yaitu tentang sekufu. Ini dikatakan adalah orang yang berpenampilan umum, berperawakan yang umum di antara kaumnya. Jadi mengambil pertengahan itu selalu insya Allah menjadi hal yang baik, Bapak Ibu Sedoyo, hampir di seluruh keadaan. Sekali lagi, bagi orang yang ekstrim itu biasanya dikatakan sebagai orang yang tidak jelas. Orang pertengahan itu dikatakan murah jelas, hitam putih jelas, kok kenapa harus begini? Kadang-kadang begitu. Kemudian beliau tidak gemuk,
Jadi sampai sepuh beliau tidak gemuk. Dagunya agak lancip dan wajahnya agak bundar. Dagunya agak lancip, kemudian wajahnya agak bundar. Piye niku? Kalau orang kita bilang apa? Yang agak lancip itu istilahnya. Pokoknya dagunya agak lancip, wajahnya bundar. Kulitnya tampak putih kemerahan, matanya hitam pekat, dengan bulu mata yang lentik, masya Allah. Laki-laki loh nih, dengan bulu mata yang lentik. Bahunya bidang, sebagaimana diterangkan di hadis sebelumnya. Beliau memiliki bulu dada yang memanjang dari dada hingga pusar. Jadi ya secara umum orang Arab begitu nggih. Kalau kita kan jarang yang punya bulu dada nggih. Kita bersih-bersih saja biasanya. Telapak tangan dan kakinya tebal. Beliau ini diulang lagi nggih tentang telapak kaki dan telapak tangan. Bila beliau berjalan cepat sebagaimana perjalanan menuruni bukit, dataran yang miring. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Ini gimana? Ini menunjukkan kesopanan luar biasa. Jadi ini timbali oleh sahabatnya ya, menghadapkan seluruh badannya. Menunjukkan betapa penghormatan terhadap yang berinteraksi dengannya. Orang mau nengok doang ini tapi yo badannya juga nengok. Kita begitu enggak? Kayaknya enggak ya. Panggil yang nengok. Opo gitu. Rasulullah enggak begitu. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Ini yang Salman Al-Farisi sampai membuktikan dengan cara itu untuk meyakinkan bahwa ini seorang nabi. Kemudian beliau memiliki hati yang paling pemurah dan penyayang di antara manusia. Ini kalimat dari orang yang hidup, melihat, langsung berinteraksi. Berarti kita harus sangat percaya. Iya enggak? Karena kita mendapatkan informasi dari yang langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW mengatakan beliau memiliki hati yang paling pemurah dan penyayang di antara manusia. Contoh Bapak Ibu sedaya, contoh hati pemurah yang disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat, di antaranya misalnya dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tahukah kalian yang menjadi pendusta agama? Ad-din di sini maksudnya adalah dengan tasdid, itu artinya al-jaza. Al-jaza itu artinya balasan. Jadi kata-kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin di situ itu maksudnya pembalasan. Tahukah engkau yang mendustakan agama? Maksudnya tahukah engkau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan maksudnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah mereka yang hobinya menghardik orang yatim. Bapak Ibu sedaya. Ini kata-kata pemurah dan penyayang. Orang yang punya kebiasaan tidak memperhatikan anak yatim, salah satu resikonya itu diambil ininya nih, diambil penyayang dan pemurahnya. Jadi kalau jenengan kok sampai menjadi bagian orang yang, apalagi kok saudara, ada di antara saudara jenengan meninggal anaknya yatim atau masih punya kekerabatan dengan jenengan, hubungan kekerabatan dengan jenengan yatim, kok jenengan termasuknya tidak memperhatikan, hati-hati. Itu termasuk orang yang itu dijadikan itu. Karena dia akan diambil rahmatnya, akan diambil sifat pemurah dan penyayang di hatinya. Rasulullah mengatakan orang yang mengurus anak yatim denganku di surga begini, ya kan? Begini. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini dikatakan beliau memiliki hati yang paling pemurah dan penyayang di antara manusia. Berarti pastilah dia termasuk orang yang sangat memperhatikan orang yatim. Maka di dalam suatu daerah seperti Gunung Sembo ini harus ada kas sebenarnya di kampung ini yang untuk memang diprioritaskan untuk mengurusi anak-anak yatim. Apa definisi anak yatim? Ditinggal pencari nafkahnya. Pada kasus hewan, Imam Al-Qurtubi menyebut adalah yang ditinggal ibunya pada kasus hewan. Karena hewan ayam misalnya kalau tinggal ibunya ya wis ora karo-karuan.
Maka pada manusia pun secara asal yatim itu adalah ketika bapaknya meninggal. Tetapi dalam beberapa kasus bisa jadi ketika ibunya meninggal. Karena di zaman sekarang kadang-kadang ada yang pencari nafkah utamanya adalah ibunya. Karena perkembangan zaman seperti zaman sekarang ini, banyak ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga juga. Nah, ketika pencari nafkahnya itu hilang, maka kita saudara dekatnya yang harus berpikir keras. Makanya di dalam Al-Quran banyak hadir keterangan tentang anak yatim disandingkan dengan keterangan penyembahan kepada Allah, hormat kepada orang tua. Nanti setelah itu membahas tentang bagaimana perilaku kita terhadap anak yatim, bagaimana memperlakukan harta anak yatim. Yang diantara cirinya adalah masalah pemurah dan penyayang ini. Makanya ketika disebut beliau memiliki hati yang paling pemurah dan penyayang di antara manusia, di antaranya keterangan terkait dengan orang-orang yang kesusahan. Maka Bapak Ibu sedaya, kita belajar agama seperti ini harus melahirkan sifat itu, Bapak Ibu. Harus punya sensitif yang baik tentang persoalan kesusahan orang-orang. Ya lantas kita hidup kalau enggak untuk membantu seperti itu, untuk apa Bapak Ibu? Kalau sekedar untuk diri sendiri, memang kita kebutuhannya berapa? Gini Bang ya. Sementara di luar masih begitu banyak orang yang membutuhkan. Sekali lagi, kalau hidup hanya untuk bekerja, pulang, berangkat, menghidupi diri sendiri atau keluarga sendiri, toh memang kita itu seberapa kebutuhannya. Kalau kebetulan dengan termasuk yang diberi rezeki banyak, jadilah orang yang pemurah dan penyayang, sebagaimana Rasulullah digambarkan. Ucapan dan perkataannya paling benar dan paling dipercaya. Ini juga ucapan dari orang yang berinteraksi langsung. Paling benar dan paling dipercaya. Maka sekali lagi kita belajar seperti ini pasti harus diukur. Kalimat-kalimat kita diukur ini benar dan terpercaya atau tidak. Kita sendiri yang mengukur, maksudnya mawas diri. Ya kan? Jangan keluar kata-kata kecuali kita bisa bertanggung jawab terhadap kata-kata itu. Dan ini memang berat, apalagi penceramah kayak saya. Makanya saya ambil gambar itu untuk melihat kembali sebenarnya apa yang saya katakan tadi, adakah yang keliru. Ini menjadi penting karena dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ucapan dan perkataan beliau paling benar dan paling dipercaya. Tentu saja harus demikian. Di antara sifat Nabi memang harus jujur dan harus apa adanya. Harus apa adanya. Kemudian peranginya begitu sopan dan lembut, sebagaimana beliau sangat ramah dan akrab dalam pergaulan. Di antara ciri baiknya Islam seseorang juga mudah diajak bergaul, Bapak Ibu. Jadi boten raketok kereng gitu, Bapak Ibu. Jadi orang melihat saja sudah suka gitu. Dan ini biasanya dimulai dengan senyum, mudah senyum. Sebagian ahli kesehatan zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa ketika senyum sejumlah urat-urat yang bekerja, ketika marah sejumlah urat-urat yang bekerja, yang kedua-duanya berhubungan dengan masalah kesehatan. Katanya begitu Pak. Bagi yang dengan kesehatan mungkin lebih paham. Saya sempat membaca artikel sejenis itu. Yang intinya adalah berpenampilan ramah itu sesungguhnya akan menambah kesehatan kita. Kesehatan kita. Ini hal ringan, tapi di sebagian orang banyak pula yang susah. Saya diceritain oleh beberapa teman yang ini orang gemuk, badannya gemuk banget, tapi hobinya senyum. Maka kalau ada acara-acara, dia ditempatkan di depan untuk nyambut tamu. Karena kalau dari badan katanya abot banget. Beratnya badan tidak membuat orang melihat berat. Karena apa? Senyumannya. Ini kadang-kadang ono wong kurus, nyungkring, tapi kereng, deloknya abot banget. Paham maksudnya nggih Bapak Ibu? Ya toh, ada kurus tapi nyungkring, wajahnya tuh nggak enak, itu abot banget delok. Dikatakan ini Mas, dulu orang yang kereng. Dari kecil ini kereng sebenarnya yang gemuk ini. Tapi kemudian dia menyadari, dia belajar, dan akhirnya dia menjadi ahli senyum. Makanya sekarang selalu ditempatkan di depan kalau ada acara untuk menyambut tamu. Bahkan cerita lucunya katanya, saya kalau dia dagang sesuatu nggak kuat untuk nolak. Kenapa? Senyum terus.
Jadi saya mau nolak itu nggak bisa. Pokoknya ditawari apa aja sama dia itu mesti beli. Kadang-kadang orang butuh ya tunggu. Saking senyumnya yang menawan. Padahal gemuk. Kayak gini pesannya, tidak ada urusan kita gemuk atau kurus, tapi sungguh wajah itu mewakili sifat kita insya Allah. Kalau istilahnya Hakim apa itu? Mulut mengeluarkan teko mengeluarkan isi teko, ya kan? Nah, isi teko dikeluarkan salah satunya dengan raut wajah ini. Kalau kita bawaannya senyum, itu insya Allah akan membuat hati kita juga demikian. Kemudian siapa saja yang bertemu dan melihatnya tentu akan menaruh hormat dan segan kepadanya. Jadi dikatakan siapa saja. Jadi sekali lagi juga yang menyampaikan jaminan dari orang yang pernah bertemu beliau, pokoknya siapa saja yang bertemu dengan beliau dan pernah bergaul dengan beliau pasti akan menaruh rasa hormat dan segan kepadanya. Rasa hormat itu timbul dengan pembawaan diri orang yang justru menghormati kita. Segan itu karena kemampuannya, kesempurnaannya, kemampuannya sehingga kita segan. Mudah-mudahan kita mewarisi yang demikian Bapak Ibu. Apalagi yang bekerja di instansi ya Wardi yang membutuhkan berteman dengan sejawat. Kadang-kadang hal seperti ini menjadi sangat penting. Kemudian siapa saja yang pernah bergaul dan mengenal beliau tentu ia akan jatuh hati kepadanya. Bahkan musuhnya. Terlalu banyak kisah orang yang sangat membenci Rasulullah ketika bertemu langsung justru menjadi sangat jatuh cinta kepadanya. Termasuk orang yang mau bunuh Rasulullah. Mau bunuh Rasulullah pun kemudian jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Dan banyak sahabat yang awalnya dulunya sangat memusuhi, kemudian begitu tahu luar biasa. Termasuk juga tokoh-tokoh Quraisy yang sebelumnya sangat membenci Rasulullah, kemudian Rasulullah menjadi sangat pemurah, diberi 2 lembah kambing, maka kemudian mengatakan ikutlah Rasulullah, ikutlah Muhammad, karena engkau tidak akan pernah, karena dia adalah orang yang tidak pernah takut miskin atas pemberiannya. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu bisa mengambil hati orang dari berbagai macam sudut. Mereka yang menceritakan perihal sifat dan perangainya akan berkata, belum pernah aku melihat orang yang teramat istimewa seperti beliau. Jadi pada akhirnya orang-orang akan menyimpulkan siapapun kita bertemu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah aku melihat orang yang teramat istimewa seperti beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Sedoyo, di antara doa-doa kita tentang sorga yang ada 100 tingkatan sorga, maka kita minta sorga Firdaus. Rasulullah menyebutkan, jikalau engkau meminta sorga, mintalah Firdaus. Jadi jangan mengatakan, wis aku ini sorga ya ora apa-apa kok. Jangan begitu. Meskipun ada ulamanya mengatakan guyon tapi kadang-kadang diterima tenanan di masyarakat. Nek aku gah bareng Rasulullah, nanti isin, nanti maem diketok Rasulullah, nanti saya sama bidadari ketok sama Rasulullah, isin lah saya di bawahnya aja. Tapi Rasulullah perintahkan kita kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Saya baru membaca seperti ini aja mengingat-ingat rasanya kok sudah kangen ini bagi. Dan kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa aku menunggu ikhwanku di telaga Al-Kautsar. Siapa ikhwanku ya Rasulullah? Kalian itu sahabatku. Ikhwanku adalah orang-orang yang ada di akhir zaman, mempelajari risalahku, mengamalkannya sementara belum pernah melihatku. Dan itu salah satunya insya Allah kita mudah-mudahan Bapak Ibu Sedoyo. Dan sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan kita benar-benar termasuk yang diberi minum dari telaga Al-Kautsar, yang jikalau kita minum dari telaga Al-Kautsar tidak pernah lagi merasa haus setelahnya. Adapun itu dilaksanakan kapan, apakah sebelum hisab atau setelah hisab, diperdebatkan di kalangan para ulama. Yang pasti Rasulullah SAW menunggu kita. Kita juga sama-sama tahu bahwa nanti ada segolongan orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad mengatakan ummati, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Tapi Allah menyebut engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka membadal
ajaranmu dengan ajaran yang lain. Ini yang sering disebut juga istilah bid'ah. Yang di Indonesia kadang-kadang dianggap sidik-sidik kok bid'ah, sidik-sidik kok bid'ah. Dan memang kenyataannya begitu. Rasulullah menyebut, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada panduannya, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka kita belajar seperti ini dalam rangka agar termasuk orang yang benar-benar kategori ditunggu oleh Rasulullah dan mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar. Maka berhati-hati kita di dalam beramal. Duduk kita seperti ini adalah upaya agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal dengan baik. Mungkin ridhonya jenengan duduk seperti ini itu akan memudahkan jenengan mendapatkan ilmu dari tempat lain pula. Jadi jangan kemudian hanya berpikir dapat ilmu pagi ini, tapi Allah akan mudahkan hidayah untuk dimudahkan ilmu yang lurus dari apapun. Mudah-mudahan demikian. Nah, ini hadis ke-7 panjang. Sebenarnya ini untuk per kalimatnya, perkataannya dibahas detail banget. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita perjelas khususnya untuk yang hal yang baru. Untuk postur tubuh saya kira sudah, postur tubuh dan tinggi badan saya kira sudah kita ulang-ulang insya Allah. Termasuk rambut sudah kita ulang-ulang. Ada bagian-bagian yang nanti kita ulang insya Allah. Kita masuk ke kitab salat kita.